Dengan Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya perhatikan Bang Rizal ini, Kang Rizal tambah lama tambah galak nih kayaknya. Saya namakan beliau bukan Rizal Fadila tapi Rizal Ramli sudah nanti jangan-jangan ya. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukannya. Oke, sekarang ada dua hal. Kita bicara Jokowi dan Prabowo. Jokowi dulu, ya kan? Sebelum kita akhirnya Prabowo. Kang Rizal dan banyak orang final terhadap Jokowi. Mesti diadili ya. Kalau saya kemarin mengatakan jangan diadili, ditangkap. Karena prosesnya kan tangkap dulu, proses baru diadili kan? Iya. Nah, karena tangkap itu menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang sudah ini. Tetapi apa yang ingin dicapai dengan segala ijazah palsu, segala dengan demo tuntutan-tuntutan, termasuk juga disebut dalam PSN PIK gitu. Itu apa yang ingin Kang Rizal katakan? Saya kira pertanggungjawaban politik dan hukumnya Jokowi gitu kan atas kondisi negara yang carut marut seperti ini gitu. Sejak awal dia memerintah juga sudah pro kontra, bahkan disinyalir curang gitu ketika dia pertama juga memerintah awal gitu kan terpilih gitu. Nah kemudian ternyata terbukti gitu kan perilaku politiknya ini tidak demokratis, melanggar hak asasi manusia, korupsi dan sebagainya gitu. Bacaan publik, bacaan masyarakat. Berarti jangan sampai gitu dia tidak bertanggung jawab gitu atas perilaku politiknya. Kalau dulu kan ada pertanggungjawaban melalui MPR, mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN gitu tapi kan. Sekarang cuma jatuh doang kan. Habibie kan ditolak pertanggungjawabannya cuma nggak nyalon aja. Iya, seperti itu. Tidak ada tanggung jawab perdata dan pidananya juga. Kalau sekarang kelihatannya sama sekali tidak ada. Jadi presiden itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Ini yang perlu kita luruskan begitu. Mungkin masa presiden tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa? Seolah-olah ke MPR enggak, ke DPR fungsi pengawasan. Rakyat yang memilih bagaimana cara bertanggung jawab ke rakyat, nggak ada mekanismenya. Jadi sebenarnya dengan upaya-upaya ini gitu kan kita mendorong lah supaya jalur-jalur pertanggungjawaban itu ada, sekurang-kurangnya jalur hukum pidana misalnya gitu. Jadi udahlah pidanakan kalau memang ada indikasi-indikasi perbuatan. Memang ada perdatanya. Perdatanya paling perbuatan melawan hukum gitu kan, yang sifatnya perbuatan melawan pelanggaran hukum. Seperti kemarin ijazah palsu kita masuk dari perbuatan melawan hukum bukan pidana. Itu ada gitu pidananya tapi ada. Sebenarnya ini kita diskusi aja ya dari rasanya kalau pejabat publik kalau digugat secara perdata agak aneh sebenarnya ya, karena kan dia menjalankan menjalankan fungsi jabatan publiknya. Tapi kalau ada abuse, nah itu udah pidana. Kalau ada abuse ya kan? Benarnya. Walaupun tidak full ya, karena ada yang sebut tadi perbuatan melawan hukum, tidak semua bersifat ganti rugi gitu. Perdata ini kan sekarang hal-hal seperti itu. Iya sih, tapi itu kan deklarasi jadinya kan. Ya kalau cuma deklarasi doang kata orang dablek kan nggak akan pusing dia. Tapi kalau pidana ya hukuman badan kan. Apalagi kalau akumulatif itu. Lebih berat. Wah, itu lebih berat lagi. Ya anyway, jadi kalau kita bicara time frame misalnya terhadap Jokowi ini apa yang mau dilakukan, dituntut? Kan tadi adili Jokowi. Tapi kalau kita bicara adili Jokowi, tahapnya aja baru ngadu ke Barreskrim, itu pun baru ijazah palsu. Belum ada perbuatan-perbuatan lain yang kemudian yang bisa berkonsekuensi pada adili Jokowi itu. Ya sebenarnya juga kemarin kita sudah TPUA juga mengadukan ke KPK kan. Setelah ada rilis OCCRP gitu. Kan setelah itu kita kejar beberapa indikasi korupsinya. Sampai kepada hal yang mungkin tadinya tidak tercium korupsi bisa ada korupsi, misalnya di kilometer 50. Oke. Itu kan itu
Oh, kilometer 50 bisa ada korupsinya juga? Bisa kalau menurut saya gitu. Iya, karena apa? Itu kan unlawful killing. Iya. Pembunuhan unlawful. Sesuatu yang melawan hukum. Iya. Itu kan semua dana-dana yang dikeluarkan untuk proses melawan hukum. Itu korupsi. Oh. Gitu. Tapi bukan KM 50-nya ya? Bukan. Prosesnya. Bukan prosesnya. Semua Iya. badan-badan penegak hukum yang mengeluarkan uang untuk unlawful killing. Itu kan harus bertanggungjawabkan. Ya, untuk illegal activities ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Menarik ya. Ya tapi ada time frame-nya, Kang. Ya. Apa cuman mengayun begitu aja pokoknya adili Jokowi gitu. Ya, ini tergantung sebenarnya juga kemauan politik dari pemegang kebijakan politik sebenarnya. Kalau misalnya dia buka saja kerannya gitu kan. Ya. Silahkan sesuatu yang berproses hukum jalankan. Cepat itu karena pintunya banyak untuk mengadili Jokowi ini. Gitu dari tadi korupsi, misalnya dari korupsi ini saja yang terakhir itu di Colomadu rumah negaranya gitu kan, itu saja kalau cuma mulai dari situ gitu kan udah bisa dikejar gitu, belum yang lain-lain COVID-19 dan sebagainya. Ada kereta cepat ya, kereta Jakarta, cepat, Bandung, IKN juga gitu kan dan sebagainya, ada termasuk yang PIK 2 terkait dengan ini kelompok usaha yang kebakaran hutan dulu Sinarmas. Kebakaran hutan sudah indikasinya sangat jelas malah bahkan kelompok itu menanam 100 miliar buat kelompok usahanya anak presiden kan. Tuh kan. Gitu. Oke, tapi kalau kita mau beranjak ke Prabowo Subianto ya presiden. Lalu bagaimana time frame-nya? Kan orang mengatakan wah yang namanya proses itu gak bisa dong dipengaruhi oleh presiden. Presiden memang harusnya tidak boleh tidak boleh campur tangan dalam proses pengadilannya. Ya. Tapi dalam menggerakkan kepolisian dan kejaksaan ya dia bisa dia kan atasannya Kapolri dan Jaksa Agung gitu. Betul. Makanya goodwill-nya ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung gitu kan, ganti KPK yang semuanya ganti KPK atau Perpu KPK, Kang? Kenapa? Kan kalau KPK kan lembaga independen yang sudah tidak pimpinan KPK. Iya, tapi kan tidak hanya itu katanya, tapi yang perlu dikeluarkan untuk Perpu KPK-nya. Iya, sebenarnya justru itu kan Perpu KPK itu menyangkut mengembalikan fungsi KPK. Ya. Tapi yang terdekat sebenarnya adalah justru menyatakan dulu ketidakabsahannya pimpinan KPK sekarang. Oke. Gitu. Intinya Prabowo harus berani mengeluarkan. Prabowo harus berani. Sebenarnya ini sinyal uji nyali lah. Yang kita sebut uji nyali ya itu, Bang. Tapi begini, Kang. Oke. Kan kalau kita bicara hukum tata negara, balik-baliknya kepada pemegang kekuasaan. Yeah. Pemegang kekuasaan itu namanya Prabowo Subianto, bukan lagi Jokowi. Yeah. Mau Jokowi diadili itu sangat bergantung kepada gesture kepemimpinan dari Prabowo. Dia punya instrumen kejaksaan, bahkan KPK theoretically sekarang di bawah presiden. Kalau dia mengatakan adili ya kan, belum tentu bersalah, tetapi paling tidak proses itu harus dimulai, kan itu jalan. Tapi sejauh ini tidak ada tuh, dia keep silent, dia ngomong yang lain-lain kan. Betul. Kalau ada staf saya korupsi, nanti akan saya ya kan macam-macam lah. Yang tidak ini nanti disingkirkan kan. Tapi dia tidak pernah ngomong tentang KM 50, tidak pernah ngomong tentang Jokowi. Itu gimana, Kang? Iya, justru itu yang dia tunjuk satu ke depan, yang 4 ke dirinya gitu. Jadi sebenarnya yang ditantang itu adalah konsistensi gitu kan, dari sikap-sikapnya seperti tadi, bukan hanya di pidato, dan tidak ada gitu. Itulah yang kemudian kita bisa percaya enggak gitu terhadap Prabowo ini gitu. Soal Gibran yang sudah begitu dimasalahkan, disorot oleh masyarakat gitu kan, ternyata juga nyebut aja enggak, malah seperti memproteksi gitu kan. Jadi banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa kehilangan harapan gitu bahwa terhadap Prabowo ini gitu. Sobat daerah sekalian, tadi saya sebelum diskusi, sebelum ini saya tanya Kang, apa yang penilaiannya 100 hari Prabowo? Nggak ada harapan. Bisa dielaborasikan, nggak ada harapan itu kenapa? Ya karena
100 hari seharusnya fondasinya harus ada, dibuat dulu gitu kan. Kalau kita membuat bangunan itu sebelum ada tembok dan atap ya harus ada fondasi. Ini fondasinya nggak ada gitu di 100 hari itu gitu ya. Bagaimana mau membangun bangunan yang kokoh sementara bangunan itu tuntutan publik gitu yang disebut tadi perubahan gitu yang diinginkan dengan pergantian rezim gitu, dari Joko Widodo ke Prabowo. Malah kelihatannya masih berada di kepanjangan tangannya, seperti ada keraguan gitu kan untuk melakukan langkah-langkah yang bisa berbeda dengan kebijakan Jokowi dahulu. Saya menangkap di antara para aktivis ini termasuk saya ya. Kalau saya sih sebenarnya udah final terhadap Prabowo, saya nggak percaya. Iya. Karena saya mengatakan bahwa pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan cara curang itu nggak bisa kita ikuti. Tapi pertanyaannya adalah saya orang hukum tata negara juga, ya kan? Karena saya orang hukum tata negara, ya Anda pilihannya dua, mau melakukan sesuatu yang konstitusional atau ekstra konstitusional. Kalau Anda tidak percaya dengan pemerintahan sama sekali, ya berarti Anda pilihannya diam saja, tidak berpartisipasi dan itu tidak bertanggung jawab, atau Anda melakukan kegiatan ekstra konstitusional kan, misalnya melakukan delegitimasi, bahkan revolusi, reformasi dan lain sebagainya, sesuatu yang di luar sistem ketatanegaraan yang diatur konstitusi. Tapi kalau masih konstitusional, maka ya Anda harus berarti berjuang dalam sistem, dalam tanda kutip ya, dalam sistem yang luas ya, bukan masuk ke pemerintahan, tapi dalam batas-batas konstitusi. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal tersebut, ini posisi Kang Rizal di mana sekarang? Ya, upaya konstitusional tetap diupayakan, diusahakan, gitu kan? Karena memang itu tuntutan hukum lah, harus begitu. Nggak boleh kita melakukan ingin menegakkan hukum, melanggar hukum kan itu pertama gitu. Dan di situ juga ada celah-celah sebetulnya. Kecuali Prabowo ini konstitusional itu bukan berarti membiarkan, gitu kan? Wah, biar aja secara konstitusional harus kita hormati karena dia terpilih. Tidak, di dalam konstitusi kan ada kalau melakukan perbuatan tercela misalnya gitu kan. Nah, itu masih konstitusional. Iya konstitusional maksudnya. Kalau pemakzulan masih konstitusional. Maksudnya konstitusional gitu. Maksud saya kita lihat gitu di dalam 100 hari ini ada nggak yang tercelanya begitu maksudnya. Oh, tidak harus membiarkan gitu dengan bahasa konstitusi. Oh sudahlah kita karena dia terpilih gitu. Harus diluruskan juga. Saya yang mengatakan bahwa perjuangan konstitusional itu adalah perjuangan yang diatur oleh konstitusi. Memakzulkan itu konstitusional. Minta mundur konstitusional. Yang ekstra konstitusional itu revolusi, reformasi. Geruduk istana, numbangkan presiden, itu ekstra konstitusional yang biasanya seperti yang saya katakan kemarin baru diakui sebagai new legal order kalau menang. Kalau kalah itu bisa masuk penjara, dianggap melakukan makar. Nah, karena ini perjuangan konstitusional, maka yuk kita put on the table satu-satu dan kita kasih time frame. Kemarin waktu press conference saya sudah lakukan itu. Tapi mungkin Kang Rizal ada agenda sendiri. Pertama waktu dulu. Waktu. Apakah Kang Rizal mau ngasih waktu kepada Prabowo untuk melakukan langkah-langkah konstitusional ini yang sesuai dengan dituntut oleh masyarakat? Nah, waktu dulu. Berapa lama yang dimintakan? Saya kembali ke apa yang dijanjikan Prabowo misalnya. Dalam 2 minggu, dalam bulan depan ada kejutan. Kejutan ini kita tunggu. Jadi itu mah kita akan pegang itu aja dulu. Gitu. Kalau begitu, saya karena ini sifatnya diskusi biar menarik oleh penonton juga kan. Saya mau mengajukan beberapa agenda, ya. Dan nanti Kang Rizal jawab berapa bulan agenda ini harus tuntas, ya. Dan kemudian bagaimana caranya, sampai yang detail. Satu. Agenda pertama, tangkap dan adili Jokowi. Berapa lama? 2 bulan cukup. 2 bulan cukup. Cukup. Elaborasi. Ya, masalahnya sekarang. Sebentar dulu tapi. Kalau kita bilang tangkap dan adili Jokowi itu maksudnya proses tangkap dan adilinya.
Iya. Tapi pengadilannya sendiri ya bisa berlangsung. Belakangan. Yang penting ada proses penangkapan. Iya, oke, silakan. Gitu. Karena masalahnya itu sudah masuk gitu kan. Aduan-aduan seperti itu sudah masuk dalam konteks korupsi, misalnya nepotisme gitu kan. Bahkan pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Semua sudah masuk ini dalam proses hukum. Tinggal kemauan politiknya saja gitu. Begitu tadi disebut kejutan. Nah, kejutan apa? Ya mudah-mudahan kejutan itu kejutan berbasis hukum. Yaitu mau menegakkan hukum. Yaitu tangkap Jokowi. Dan cukup. Itu 2 bulan. 2 bulan cukup. Dari sekarang. Enggak, itu logis-logis saja. Oke, logis ya. Logis. Jadi paling tidak indikatornya adalah Jokowi ditangkap. 2 bulan. 2 bulan Jokowi ditangkap. Ada yang mau ditambahin soal Jokowi ini? Adili Jokowi atau tangkap Jokowi ini? Ya, Jokowi dan keluarganya juga karena faktor Gibran juga kriminal juga gitu kan dari banyak aspek lah. Jadi tidak hanya Jokowi tapi juga anak dan menantunya. Karena secara keseluruhan itu nepotisme sendiri delik gitu dan itu 12 tahun kan gitu ancamannya jadi bisa ditangkap. Gitu. Itu agenda pertama ya. Agenda kedua, makzulkan Gibran Rakabuming. Pertama sepakat dulu nggak? Sangat sepakat. Karena dia ada cacat konstitusi, cacat moral, cacat agama gitu kan. Banyak kecacatannya gitu dari banyak sisi melakukan itu. Perbuatan tercela lah minimal. Membuat perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat dan sebagainya gitu. Bisa kan. jadi juga ijazahnya palsu juga. Bisa juga ijazahnya palsu. Kayak bapaknya, like father, like son gitu. Jadi itu juga target juga gitu kan. Berapa lama? Kalau makzulkan Gibran nih? 3 bulan. 3 bulan. Ya, biarin satu-satu. Iya, satu-satu gitu kan. Perlu diketahui memakzulkan Gibran memang bukan hanya Prabowo sendiri kan. Iya. Tapi melalui MPR ya. Upaya awal harus ada. Tapi paling tidak dukungan Prabowo akan berpengaruh untuk menggelindingnya barang itu kan. Ya, sangat. Nanti kita coba kritis ya. 3 bulan Kang ya. Cabut PSN PIK 2. PIK 2 cabut. Ya. Itu sebulan harus. Sebulan harus. Harus karena itu sudah ada pernyataan akan mengevaluasi PSN. Gitu kan. Jadi sudah ada itu. Tinggal kalau mengevaluasi PSN yang paling rawan ini PIK 2. Jadi kita kan pakai realistis kan? Iya. Jadi realistisnya adalah untuk PIK 2 1 bulan. 1 bulan karena memang sudah ada tekad. Gitu. 1 bulan cabut ya. Berikutnya adalah apakah agenda ini disetujui oleh Kang Rizal, yaitu keluarkan Perpu KPK untuk mencabut Undang-Undang Nomor 19 2019 yang melumpuhkan Kementerian KPK. Sepakat dulu atau enggak? Sepakat tapi jangka waktunya tidak cepat. Berapa lama? Yang cepat itu mungkin 6 bulan ke sana lah. Yang prioritas dulu, yang prioritas lainnya. Yang prioritasnya itu adalah Perpu soal pimpinan KPK yang sekarang dulu gitu karena itu dinyatakan dulu batal, dibuat Perpu pimpinan KPK sementara, kemudian disiapkan pimpinan KPK yang baru berdasarkan bukannya itu lebih lama. Enggak, kalau Perpu yang tadi kan langsung suddenly berlakukan cuma mencabut Undang-Undang 2019. Lebih sulit menurut saya mencabut undang-undang yang ada ketimbang sekedar membuat Perpu pimpinan KPK seperti dulu zaman Jokowi itu soal Perpu pimpinan KPK. Abraham Samad itu gitu kan. Dibuat jadi intinya adalah masalahnya yang cepat ini yaitu memberhentikan semua pimpinan KPK. Membuat pimpinan KPK sementara. Kemudian menunjuk pimpinan KPK sementara dan menyiapkan definitif. Dan kemudian menjalankan prosedur undang-undang yaitu untuk menyeleksi kembali pansel dibuat lagi. Kalau nggak punya komitmen bodoh aja. Dengan mengeluarkan Perpu ada komitmen. Ya. Itu berapa lama? Itu mungkin tadi berapa? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini 4 bulan. Biar ini gambarannya. Karena kan harus satu-satu ini. Iya dong. Saya tidak mau mendirect. Silakan. Apalagi agenda prioritasnya? Kilometer 50.
Kilometer 50 apanya? Artinya dibuka kembali kasus itu kan karena sudah satu dari sisi janji Kapolri Listio Sigit kalau ada novum dibuka lagi. Oke. Oh, sekarang novum sudah ada. Oke. Gitu. Apa novumnya? Novumnya misalnya soal pengakuan di depan persidangannya kasus Sambo. Habib Bahar. Bukan, sebelum itu ada lagi. Oh, kasus Sambo. Kasus ya. Sambo ini, yaitu soal CCTV dirusak. Ya. Yang bukan hanya di Duren 3 yang dirusak oleh dia ini, Ya. oleh Acai itu, AKBP Acai. Ya. Tapi dia juga mengaku merusak CCTV kilometer 50. Oke. Novum. Ya. Dua Habib Bahar. Ya. Soal luka-luka. Ya. Bahwa itu ada penganiayaan. Ya. Sementara itu nggak pernah ada dahulu. Jadi itu Ya. novum. Novum ketiga, supir derek. Yang menyatakan bahwa di kilometer 51,2 tidak terjadi apa-apa. Oke. Yang katanya ada mobil Avanza goyang-goyang karena ada dia bilang. Karena dia ngikutin mobil itu sampai muter balik. Dia ngikutin terus. Dia sampai muter balik kan? Iya. Jadi mobil itu muter balik karena dia petugas boleh dia muter balik kan? Tuh bisa. Ya kan? Ya, sementara begitu muter balik sopir truknya nggak ngikutin karena dia nggak bisa muter balik. Oke. Ya, tapi kan di kilometer 51,2 masih dia ada di situ. Iya, gitu. masih. Jadi nggak ada goyang-goyang. Nggak ada goyang-goyang di situ. Tidak ada goyang-goyang yang nggak masuk akal itu kan. Artinya tinggal kemauan politiknya itu tadi gitu kan. Itu lawyernya Muanas Alaidit juga itu. Lawyer yang membela oligarki. 3 orang pangkat rendah itu kan. Iya, gitu. iya. Oke. Itu berapa lama, ya, Kang? mungkin itu bisa 6 bulan lah. 6 bulan ya. 6 bulan dari sekarang ya. KM 50. 6 bulan. Apalagi, Kang? Ya saya kira korupsi di rumah barunya. Oke. Itu kan Jangan gitu. Itu kan terlalu proses. Kita kan nggak bisa nunjuk satu-satu. Reshuffle. Iya. Setuju. Reshuffle ini cepat dong. Ya. Berapa lama? 2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan. Oke, saya tantang lagi. Menurut Kang Rizal siapa saja yang pantas di reshuffle? Nggak apa-apa kan namanya aspirasi. Nggak apa-apa itu. Satu. Erlangga Hartarto. Kemudian si itu Budi Ari. Oke. Terus Erick Thohir, ya. Si Bahlil, itu kan reshuffle. 4, ya. Hamzah, Zulkifli Hasan, 5. Itu yang menteri-menteri. Ya. Belum Kapolri. 5 menteri dulu kita selesaikan. Menteri dulu ya. 5. Menteri. Aduh, menteri siapa lagi ya? Ya, saya mau menguji imajinasi Kang Rizal aja. Toh ini suara warga negara kan sahaja. Iya. Jangan marah ya menteri yang disebut harus di-reshuffle ya, biasa aja. Kalau saya Yusril reshuffle. Yusril 6, siapa lagi? Jadi ini kan namanya top mind. Ya saya kira itu aja dulu. Oke ya. Aja dulu. Saya ulangi ya. Erlangga Hartarto. Bahlil. Erick Thohir. Budi Ari. Kemudian Yusril Iza Mahendra. Budi Gunawan. Siapa lagi tadi? Tadi satu lagi kita sebut. Yusril sudah tadi. Siapa lagi ya? Bahlil. Ya 7 lah. 7 orang ini. 7 aja udah bagus. Ada tambah Dito Aryo Tejo. Oh Dito. Kan udah terima uang suap kan? Iya. Oke ya. 8 ya. 8 tuh. Oke. Kita balik ke jabatan setingkat menteri. Ya Kapolri. Jaksa Agung. Kalau KPK tadi udah ya. Ya KPK, pimpinan KPK. Apalagi? Ya, itu aja. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi perlu juga. Nggak terlampau penting. Oke. Nah, kita jangan aja dulu lah. Jangan terlalu eksesif ya kan. Berarti yang kalau wakil kepala tadi yang harus diganti tadi 3 tadi KPK, Kapolri, Jaksa Agung. Oke, itu di ranah penegakan hukum ya. Penegakan hukum karena ini masalahnya gitu. Oke. Kemudian wakil menteri. Wamen. Masa yang enggak itu yang ada terima gratifikasi misalnya diangkat lagi. Iya. Kemudian
ada Fahri Hamzah. Ya, yang Tadi ada Marwar Sirait tadi nggak masuk gitu. itu iya menteri Perumahan dekat kan. sama itu ya Aguan. Dekat sama Aguan. Termasuk lah itu. Oke, ya. Oke. Itu dalam jangka waktu 2 bulan. Kalau menteri ya 3 bulanan lah. 3 bulan lah ya. Habis lah kan. 3 bulan nanti di reshuffle. Oke. Apalagi Kang? Pencabutan undang-undang yang pro oligarki. Tapi one by one kita. Omnibus Law. Ya, itu kan pencabutan tuh nggak bisa oleh presiden kan gitu. Tetap perpu juga. Kecuali perpu. Ini perpu kita bilang. Ini kita bilang perpu pencabutan. Jadi perpu pencabutan apa yang kalau dikeluarkan, yang perlu dikeluarkan? Ini kan Omnibus Law ya. Omnibus Law ya. Omnibus Law kan kemana-mana itu. Berapa lama itu Omnibus Law? Ya 6 bulan lah. 6 bulan lah, oke. Ini gitu kan karena agenda yang diatur waktunya. Ya. Lagi. Cuman itu masalah terlalu banyak perpu juga nggak bagus. Nggak bagus gitu. ya. Jadi menggambarkan sikap otoritarian gitu. Jadi otoritarian sementara yang sikapnya sifatnya peralihan itu nggak ada masalah kan. Memang awal untuk menegakkan kebaikan kan harus ada langkah-langkah revolusioner kan, langkah-langkah yang progresif. Contoh misalnya, saya dulu waktu ada Zarub Ricard ditangkap dengan 1 triliun, 1 triliun itu versi Kejaksaan Agung, versi Maki 1,6 triliun katanya, berarti 600 miliarnya dientit ya kan. Teman saya yang anggota partai itu bilang, siapa bilang Bang 2 triliun itu, berarti 1 triliunnya dientit. Saya waktu itu mengusulkan perpu untuk membekukan Mahkamah Agung. Nah, itu kan tindakan yang otoritarian, tetapi dibutuhkan ketika negara dalam keadaan genting kan. Ya, cuman tidak memberdayakan wakil rakyat. Kalau menurut saya Bang, berimbangnya itu gitu. Jangan sampai semua eksekutif heavy gitu kan gitu. Tapi juga harus ada legislatifnya kita berdayakan gitu. Tapi maksudnya, kalau tindakan-tindakan ekstra konstitusional itu nggak bisa dengan wakil rakyat. Nggak ada undang-undang seleksi ulang hakim agung itu. Terlalu berat nanti. Prosedurnya yang hanya bisa dilakukan itu adalah shutdown dulu, kemudian bentuk tim. Nah, itu baru kemudian diikuti dengan penataan undang-undang. Oke lah ya. Siap. Kita namanya diskusi kan. Iya. Cuman ya itu tadi berimbang lah, jangan sampai. Jangan sampai bebannya hanya kepada seorang presiden. Karena saya merasa bahwa DPR memang akan lumpuh. DPR itu kalau presiden aktif dia akan lumpuh, presiden pasif dia lumpuh juga. Memang kagak ada gunanya. Kenapa? Karena kita bicara struktur politik dari awalnya kan. Salah. Rekrutmennya juga keliru. Orang-orang yang masuk juga bukan pejuang, pengkhianat semua kan. Yang membayar. Anda bisa harapkan apa dengan orang yang cari jabatan dengan membayar? Pastilah safety player dia. Iya. Memang partai politik ini lembaga demokrasi yang paling tidak demokratis. Makanya gitu.